Udah kita lagi di ruang makan tuh mau sarapan sebelum berangkat. Posisinya jam 2:30 subuh. Ada yang ketawa gitu di kamar di atas kolam renang. Ternyata yang lain juga berhenti. Mbak, kenapa? Gue denger ada yang ketawa. Dan lo tahu semuanya denger. Dan itu pilot gue sampai bilang, Mbak, nggak usah makan, kita langsung berangkat aja. Terus karena gue ngantuk, ya udahlah, gue tidur lagi. Gue bilang, yaudah kali emang rusak kali nih di kamar ini. Udah tidur lagi, kebuka nih pintu kamar gue. Pas gue melek, lo tahu dari arah tempat laundry itu mau dapur. Jadi kan ini pintu kamar gue udah langsung ngeliat ke sana kan. Itu ada Tante Kay, itu kelihatan dia tinggi, tapi kaki depannya kuda. Terus dia jalan cepet banget ke arah gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gue, Viko Fugara. Seperti biasa, malam kali ini gue udah menghadirkan narasumber lagi nih yang bakal menceritakan pekerjaannya sewaktu menjadi pramugari. Langsung aja, sebelah gue udah ada Mbak Ayu. Selamat malam, Mbak Ayu. Selamat malam. Sehat, Mbak Ayu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Mbak Ayu, ini kan mencerita tentang pengalaman waktu kerja di pramugari ya, Mbak Ayu. Betul. Oke, ini tahun berapa, Mbak Ayu? Itu pengalamanku ya. Tahun 2017. Berarti 8 tahun silam lah. Oke, udah lumayan lama nih ya. Oke. Nah, ini kan ibaratnya horor nih, Mbak ya. Ini horornya di pesawatnya atau di mananya nih? Di pesawat ada, tempat kita nginep ada. Karena kan kita nginep di berbagai kota, pulau gitu. Jadi ya masing-masing tempat punya cerita. Oke. Nah, Mbak, ini kan pesawat lah ya. Maksudnya ke luar negeri atau di Indonesia aja nih, Mbak? Di Indonesia aja. Di Indonesia ya. Oke, Mbak Ayu, ini pas jadi pramugari udah berapa lama nih, Mbak Ayu? Kira-kira 17 tahun ya. 17 tahun? Kurang lebih 17 tahun. Sudah lumayan lama nih, Mbak Ayu. Udah pengalaman Lumayan lama. Oke. Jadi untuk cerita lengkapnya mungkin kita tahan dulu ya, Mbak Ayu ya. Nah, bagi kalian yang penasaran dengan ceritanya Mbak Ayu, simak terus sampai habis, jangan di skip-skip. Dan sebelum mulai, seperti biasa, gue mau ngingetin nih buat kalian yang pengen bercerita juga seperti Mbak Ayu di sini, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan satu lagi nih buat kalian yang udah nonton tapi belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe sekarang agar kita makin semangat memberikan asupan-asupan horor ke kalian. Oke, gak usah lama-lama lagi. Kisah Tengah Malam dimulai. Jadi di pesawat itu sebenarnya banyak kejadian-kejadian mistis, horor. Waktu itu ada kita terbang ke salah satu wilayah. Waktu itu lagi terbang malam ke Bandung nih. Ke Bandung dari Jakarta menuju ke Bandung terbang malam. Sebelum lepas landas kan kita mati lampu nih. Gelap dong jadinya. Nah, posisinya itu gue lagi kerja di bagian depan. Terus 2 di depan, 2 di belakang. Pas lepas landas, gelap nih posisinya. Pas lepas landas, jadi kan di belakang itu ada kamar toilet kayak gini nih posisinya. Toilet. Depan ya? Iya, hadap-hadapan, tapi ini di belakang. Kalau di depan kan cuma satu. Nah, di belakang ini toilet. Gue posisinya duduk di dekat pintu di sini. Di sini tuh ada batasan gitu kan, kalau di pesawat. Nah, temen gue duduk di sebelah sini, di pinggir. Kalau di pinggir itu bisa ngelihat gitu kan, ngelihat ke belakang gitu, ngeliat. Kan tempat duduknya menghadap ke penumpang, jadi bisa lihat ke belakang. Nah, dia tuh gini, terus gini. Terus gue tanya, kenapa? Nggak apa-apa, Mbak. Setelah lepas landas, dinyalain dong lampu. Selesai itu, dia bilang, Mbak, tadi aku lihat bayangan. Bayangan apa? Jadi berdiri orang gede banget. Gede banget di tengah-tengah toilet itu berdiri. Gede banget gitu. Masa sih? Iya. Besokannya, terbang lagi dong dari Bandung
menuju Jakarta. Ngelihat lagi Sama. sosok itu dengan posisi yang sama. Tetap nggak percaya karena gue orangnya oh ya udah, karena gue nggak ngeliat sendiri gitu. Udah selang berapa minggu gue terbang lagi nih ke rute yang sama dari Jakarta ke Bandung. Terbang lagi, gue penasaran. Jadi posisinya gue ikut ngeliat kayak gini. Jadi itu nggak full seat. Oh, iya. Jadi pesawat gue itu depannya ada bisnis, ada 8 kursi gitu, terus belakangnya ekonomi. Nah di 8 kursi ini nggak ada penumpangnya, kosong. Jadi cuman ekonomi semua. Jadi kan kalau misalkan gelap itu orang berdiri di sekitaran kita pasti kelihatan dong bayangannya, iya kan? Pertama gue penasaran, lagi lepas landas, ini apa pesawatnya yang horor? Apa kok gue terbang tiap-tiap ke Bandung ngelihat, katanya pada ngelihat bayangan di pesawat ini? Kan antara dua, pesawatnya yang horor apa Bandungnya nih gitu, apa bandaranya nih gitu. Gue penasaran, gue tengok kayak gini, nggak ada. Sampai si temen gue ini nih di sebelah kayak gini lagi, terus kayak gini, kayak orang takut. Wah ini nih kayaknya nih, gue lihat lagi. Pas gue lihat lagi nengok, beneran ada bayangan itu lagi. Bayangan itu bertolak pinggang gitu, tolak pinggang terus tinggi banget sampai ke atap. Terus sama-sama diam kita, sama-sama gini aja. Terus nggak lama ada bayangan berdiri. Temen gue bilang, Mbak ada yang berdiri penumpang. Terus gue bilang gini, berdiri? Nggak mungkin lah berdiri. Nggak ada yang berdiri. Ada yang berdiri. Pas gue lihat kayak gini, ada bayangannya dong. Orang gimana sih dari duduk terus gini, bongkok-bongkok kayak gitu, kayak pindah tempat duduk gitu. Oh iya, bilangin. Gue bilang gitu, bilangin, suruh duduk. Kan deket dong jaraknya. Bisa dibilangin, Pak duduk dulu gitu. Tapi kita berdua sama-sama bengong. Suruh duduk, Mbak nggak ada orang di bisnis. Nggak ada orang. Terus langsung, oh iya ya. Terus dari situ gue bilang, tiap terbang ke sana, ke Bandung, selalu itu ada. Bayangan-bayangan di pesawat itu ada gitu. Cuman kalau terbang ke lain kan gue suka merhatiin gitu kan. Ini kok gue kesini mulu, ada mulu. Coba ke sini terbang ke lain, ada nggak ya? Nggak ada gitu. Jadi kesimpulannya kayaknya emang horor di area wilayah itu kayaknya. Nggak tahu deh yang ikut atau gimana, atau ada sejarahnya mungkin. Tapi gue nggak. Berarti setiap dari bandara itu ya? Iya, setiap mau terbang ke situ. Oh, setiap mau terbang. Oke. Dan dari balik dari situ juga dia ada. Cuma kalau di wilayah lain enggak. Aman dengan di kapal pesawat yang sama, pesawat yang sama. Pesawatnya beda-beda. Oh. Tapi terbangnya ke rute yang sama. Tapi itu bayangan itu selalu ada gitu kalau terbang ke sana. Kan nggak mungkin kalau pesawatnya. Iya benar. Kalau pesawat yang sama masih mungkin pesawatnya ada di situ. Tapi ini pesawatnya beda-beda kalau tiap kita terbang. Tapi di rute yang sama gitu. Ada lagi. Kalau ini mungkin pesawatnya ya. Cuman gue nggak tahu, nggak terlalu merhatiin. Pokoknya yang jelas waktu itu kita horor aja gitu. Jadi di pintu pesawat itu ada bukan crossing ya, apa biasanya ada tali di jendela pintunya itu. Jadi kalau udah tutup pintu, kita crossingin nih, kan talinya gini, talinya horizontal, terus kita silangin, tandanya itu udah ketutup lah dengan sempurna gitu. Kita sama-sama cross check. Oh udah, ini ya Mbak, udah crossing gitu. Gue ngecek penumpang ke belakang, ngitung sambil cek cabin. Ke belakang, lihat aman, ke depan lagi. Lo tahu itu crossingannya itu kebuka sendiri, jadi ke horizontal sendiri lagi. Kebuka lagi? Iya, karena nggak mungkin itu rusak atau gimana, karena itu kan berbentuk kancing. Diginiin. Ada kaitnya? Ada kaitnya. Itu dua-duanya benar-benar begini lagi. Terus kita berdua kaget, enggak, aku nggak ngapa-ngapain ininya kok gitu. Tapi kok ke horizontal lagi. Udah, terus in flight pas penerbangan itu. Jadi kalau di pesawat itu kan kalau manggil pramugaranya ada tombolnya kan. Itu benar-benar
Dari row 17 ke belakang kosong, nggak ada orang. Tapi itu text call itu nyala, tung disamperin nggak ada, Kesimpulannya itu horor, tapi kayaknya pada saat pesawat itu gitu. Cuman udah kesini-sini agak takut juga sih pas naik pesawat. Ntar ini kebetulan itu terbang malam, mau ke Sorong gitu. Itu di pesawat ya. Kalau di pesawat sih lumayan dikit pengalamannya, cuman kayak gitu-gitu aja. Mungkin kalau makhluk astral, makhluk halus itu kan ada di mana-mana. Mungkin itu cuman kayak ya udah dia di situ aja kali, iseng gitu. Gue dari yang takut sampai udah kayak gitu kayak udah biasa aja kayak udah paling ini gitu. Yang lebih banyak tuh kalau kita lagi nginep-nginep. Nginep di mana, di hotel mana itu lebih banyak gitu. Apalagi kan gue orangnya sensitif. Setiap orang ada sensitivitasnya. Cuma tergantung nih kita. Kalau gue orangnya sensitif banget sama hal-hal kayak gitu. Bau-bauan apa atau enggak hawa-hawa itu gue sensitif gitu. Lebih peka lah ya. Lebih peka. Apalagi kalau datang bulan. Oh iya. Iya. Gitu. Jadi ada nih gue di salah satu wilayah, salah satu hotel di Kupang. Jadi bangunan hotel ini tuh bangunan lama. Cuma udah diperbaharui gedung baru, tapi setengah doang. Yang belakang lama, yang depan baru. Nah, kita nginepnya di gedung baru. Di salah satu hotel di Kupang. Kalau maskapai kita itu nyewa hotel, kamarnya itu aja. Kayak misal 406, 405 sebelahan. Pasti itu aja, nggak pernah ganti. Nah, gue tuh biasa tidur di 406. Misalkan ya, 406. Terus pada saat penerbangan itu gue terbang sama yang lebih senior. Jadi dia yang milih kamar nih. Biasanya gue yang milih kamar. Gue 406 aja gitu. Dia yang duluan milih kamar. Selama gue terbang ke situ, gue nggak pernah di kamar lain, selalu di 406. Gue terbang sama dia milih. Gue kayaknya tidur di 406 aja yuk gitu. Terus gue langsung gini, aduh, gue nggak pernah tidur di 405 lagi, nggak tahu gimana gitu kan dalamnya. Oh ya udah deh mbak, nggak apa-apa. Tidurlah gue di 405. Teman sekamar gue ini jilbab. Terus dia pakai, pokoknya nggak pernah pakai yang seksi-seksi lah. Gimana sih orang? Tertutup lah ya. Iya, hijab, terus Islami banget gitu. Tertutup. Udah kita tidur nih. Gue posisi tidurnya di deket toilet. Temen gue yang ini di deket jendela. Jendela situ. Tidur. Remote TV di sini. Gue yang megang remote TV. Remote TV ada di samping gue. Gue tidur ngadep ke sana. Terus tiba-tiba teman gue bangun nih. Mbak, pinjam remote TV. Terus gue nggak nengok. Ya udah ambil aja di sini. Gue bilang gitu. Ambil aja di sini. Dia ngambil, tapi posisinya dengkulnya itu ke kasur gue. Jadi kan berasa ngek gitu kan. Ngek, dia ambil. Ya udah, gue nggak ada gimana. Udah diambil gitu. Gak lama dia ke toilet, cuk gitu. Terus gue bangun, mau kemana, mau ngapain? Nggak mbak, ke toilet dulu. Oh iya, itu posisinya dia pakai lingerie, baju tidur. Lingerie kan seksi ya, tali satu, polkadot. Gue masih inget banget dia pakai polkadot. Polkadot itu yang bulat-bulat motifnya. Tapi talian gitu, terus pendek. Ke situ, udah gue tidur lagi dong. Gimana sih tidur udah nyenyak terus bangun tidur nggak sadar. Oh ya udah, gue tidur lagi. Nggak lama, ini temen gue bangun. Nah gue pikir dia bangun dari toilet itu. Gue tidur kayaknya udah berasa lama gitu kan. Dia bangun lagi nih, tapi pakai piyama panjang. Beda. Gue langsung gini, lo ganti baju? Gue bilang gitu. Enggak, aku baru bangun mau ke toilet. Terus gue langsung gini, lah yang tadi siapa pakai polkadot lingerie? Mbak, dari tadi gue pakai baju piyama, gue nggak mungkin bawa baju gituan, kata gitu. Yang gue cek apa? Remote TV. Remote TV di mana? Udah ada di dekat TV, nggak di sini.
Berarti kan itu pindah. Dan itu berasa banget dia masukin kakinya di kasur gue. Dari situ gue langsung diem mau cerita, kenapa Mbak, emang nggak apa-apa. Terus ada salah satu teman gue di Kupang, udah tau lah ya wilayah situ gimana. Jadi berapa minggu kemudian ya setelah kejadian itu gue terbang lagi nih ke sana, ke Kupang ini. Terus gue punya temen di sana kan, asli orang sana. Ya udah kita ngopi lah, ngobrol-ngobrol seperti biasa ngobrol. Nah terus gue tuh teringat lah kejadian itu kan. Gue cerita sama dia, bang gini. Gue ceritain semuanya. Terus dia ketawa. Hah, itu emang serem. Karena udah berapa tahun yang lalu, udah lama sih yuk katanya gitu. Itu ada pembunuhan. Jadi 2 orang sepasang yang satunya orang lokal, yang satunya di luar orang sana. Kayak orang Jawa gitu ya. Jadi yang dibunuh yang orang Jawa, si cewek, diendepin berhari-hari, ditinggal, didobrak tuh udah jadi busuk gitu. Dan itu tepat di kamar itu. Makanya gedung hotelnya itu diperbaharui di bagian situnya. Terus gue langsung gini, sialan, dia ketawa aja, enggak itu emang serem katanya gitu. Oh, tapi teman-teman ada yang ini kayaknya mungkin ada, cuman nggak cerita juga karena kan itu takutnya kalau kita saling cerita jadi takut. Kan? Ada lagi di Tanjung Pinang. Tanjung Pinang dekat Batam. Jadi ceritanya ada 2 nih. Kita kalau di Tanjung Pinang, jadi kalau perusahaan gue yang ini, yang waktu itu nginep ada 2. Ada nginep di hotel, ada nginep di mes. Jadi perusahaan gue ini punya mes. Kalau udah banyak nih timnya yang ke sana, jadi yang datang belakangan dapetnya hotel. Karena yang diprioritasin mes, yang datang duluan tuh mes. Jadi yang nggak kebagian mes di hotel. Nah, gue terbang dari Jakarta Tanjung Pinang, terbangnya malam cuman 1 landing aja. Dapetnya hotel. Kebetulan gue nggak pernah nih nginep di hotel Tanjung Pinang karena gue selalu dapet mes. Datanglah gue di hotel itu. Terus pas datang kebagian di lantai 1. Jadi hotelnya itu bukan kayak hotel, gimana ya, kayak cottage. Jadi lantai 1-nya itu buka pintu udah pantai. Iya, bagus gitu. Udah buka pintu, tapi bangunannya emang tua. Cuman ya cottage gitulah, cottage. Tidur lah gue sama senior gue. Waktu itu gue masih anak baru. Jadi tidur berdua sama senior gue. Gue tidur deket pintu yang mengarah ke pantai itu, cottage. Senior gue tidur deket toilet di situ. Ya udah gue tidur ngadep ke jendela pintu itu yang kalau dibuka udah langsung pantai. Gue tidur lah ke situ. Botol aqua di samping gue. Gue selalu tidur, pokoknya air minum harus samping gue gitu. Gue tidur lah. Tidur kok hawanya nggak enak, kayak gue panas gitu, gerah. Tapi pokoknya nggak enak lah, nggak bisa tidur. Terus gue lihat nyenyak banget nih senior gue gitu kan. Nah udah gue tidur lagi. Udah tidur ayam. Kok kayak ada yang ngeliatin dari jendela itu. Gue bangun nggak ada. Gue tidur lagi. Orang kalau tidur mau nyenyak enak kan? Nyenyakin mau nyenyak. Tapi itu gue nggak bisa. Diginin krek. Botol aqua krek. Terus gue bangun kan kaget. Apaan sih? Gue lihat nggak ada. Gue tidur lagi. Di saat mau nyenyak lagi, digangguin lagi, krek. Terus gue langsung, aduh, gue mau tidur jangan ganggu, gue bilang gitu. Tidur lagi gue. Nah yang ini, kuping gue panas banget yang sebelah sini. Kan gue tidur begini ya. Iya. Panas banget gitu. Panas banget. Gak enak, panas. Terus dibisikin, Kak main yuk gitu. Kak main yuk. Terus gue langsung bangun. Gue bangun gak banyak Mbak Bibu Bebo, gue nyalain lampunya, gue dimarahin sama senior gue. Kenapa kamu nyalain lampu? Gak apa-apa Mbak, besok aja ceritanya, gue bilang. Terus gue ceritalah ke kakak gue kan. Gue gini. Oh iya emang itu jarang didoain, katanya minta didoain gitu. Oke, sorry tadi suaranya cewek apa cowok? Anak kecil. Oh anak kecil. Anak kecil, tapi gue nggak tahu cewek apa cowok. Pokoknya anak kecil aja suaranya. Kakak main yuk gitu. Udah,
Dari situ gue ngadu sama kakak gue, udah mulai sekarang lo terbang kalau nginep bawa gunting sama kaca. Katanya bisa menangkal itu. Tapi kejadian-kejadian itu pada saat gue antara mau datang bulan atau lagi datang bulan. Gitu. Jadi tiap kayak gitu gue pasti lagi sensitifnya ya. Pasti kayak gitu. Dari situ gue terbang bawa gituan terus, taruh di bantalnya, tapi nggak ngaruh juga sih, tetap aja. Tetap aja. Selanjutnya juga ada. Di hotel yang berbeda, di wilayah yang berbeda. Ada lagi di mana ya, di Jogja, salah satu hotel bintang 5 nginepnya. Tapi emang hotelnya itu kayak hotel tua. Terus kayak kerajaan, kayak bentuknya kayak kerajaan gitu, tapi tua, tapi hotel bintang 5. Nginep berdua sama senior juga, dulu masih junior kan, gue tidur sama senior. Gue mau pakai toilet, mau pup. Posisinya maghrib mau pup. Pas pup itu, gue denger suara delman, bener-bener delman di depan pintu gue lewat. Gue teriak dong, mbak gitu. Mbak, kenapa? Denger nggak? Denger apa? Ntar aja. Gue pup lagi dong. Gue dengerin, nggak ada. Tapi kalau gue lagi nggak dengerin, dia gitu lagi. Gak mungkin koridor hotel bawa delman ngapain di depan situ kan. Gue langsung buru-buru bilas, gue langsung, mbak gue denger suara delman, langsung begitu di depan pintu. Kan kamar toiletnya deket pintu masuk kan. Di depan pintu, jangan nakut-nakutin gue lo. Enggak, itu beneran. Akhirnya kita tidur satu kasur berdua. Gara-gara takut. Berarti bukan di dalamnya ya, maksudnya di koridor ini luar ya? Iya, di luar kamar, benar-benar di luar kamar, tapi suaranya kenceng berlalu, terdatang lagi berlalu. Ini sih kayak orang lewat mondar-mandir. Tapi kan logikanya nggak mungkin dong, gitu. Pokoknya gerincingan delman aja gitu mondar-mandir. Tapi teman sekamarku nggak denger. Mbak doang berarti denger? Iya, gue doang. Terus kita tidur berdua-duaan gitu. Takut gitu. Bayang sih kayak cerita-cerita kayak gitu di hotel-hotel di beda-beda wilayah, cuman bukan yang cerita yang panjang, ya udah cuman segitu aja gitu. Terus nanti pindah lagi ke wilayah yang lain, ya gitu lagi gitu ceritanya. Berarti emang kejadiannya kebanyakan di hotel nih berarti? Hotel, mes, di mes ada. Jadi sama lah, siapa yang landing belakangan dan yang duluan dapat mes, yang belakangan hotel. Ini sama, Manado juga gitu. Gue landing duluan dari Jakarta, Sorong, Manado, nginep, landing siang, dapatnya mes. Jadi mesnya ini tuh gede banget, gede. Kamar masuk, kamar ruang makan. Ada tangga ke atas, kamar, terus lurus keluar ruang makan, ada kolam renang gede, terus di pinggir-pinggir itu kamar, kesana lagi kamar, naik kamar, pokoknya gede banget kamar semua lah gitu. Di mes itu udah terdengar kalau di situ sering ada yang gangguin, pokoknya anak-anak sering digangguin lah di situ. Pilot apa semua ini. Cuma gue nggak percaya, gue biasa aja karena gue nggak pernah. Menurut gue nggak, biasa aja gitu. Karena di situ ada yang berani tidur sendiri nggak? Karena kan kalau ke Manado itu kan rutenya panjang. Biasanya gue pramugarinya 4 kalau rute pendek. Kalau rute panjang ditambah 1 pramugarinya jadinya 5. Otomatis ada yang tidur sendiri nih. Dan gue selalu tidur sendiri aja gue gitu. Cuman selama ini gak pernah digangguin kan. Nah pada saat itu gue lagi gak enak badan, lagi demam. Gue tidur waktu itu yang berdua. Karena yang sendiri itu udah diambil sama senior gue, dia mau sendiri. Jadi gue tidur berdua di kamar yang gede banget depan kolam, pas sebelah sini nih kolam nih. Nah sorenya itu gak ada yang siang, lagi pada mau jalan-jalan nih. Rame-rame mau jalan-jalan di Manado. Gue nggak mau ikut karena gue lagi demam kan, lagi nggak enak badan. Udah AC-nya gue matiin, gue kelukupan, gue tidur. Terus lagi tidur gitu,
tiba-tiba kok gue kedinginan gitu. Kok gue kedinginan ya? Gue lihat lagi gini, dah AC-nya nyala 16. Gue matiin lagi, Cit. Gue taruh lagi remote AC-nya. Pas gue lagi mau nyenyak, mati lagi tuh AC. Nyala lagi tuh AC, 16 lagi. Gue bilang, aduh jangan gangguin gue lagi sakit. Gue bilang gitu. Udah, di situ gue gak ada rasa takut karena emang lagi sakit kan. Gue tidur lagi. Tidur, kok rame banget di depan kamar. Selang beberapa, gue gak tahu lah beberapa jam atau berapa. Pokoknya gue tidur aja. Tapi sayup-sayup tuh kedengeran. Lari-lari. Terus gue bilang, aduh berisik banget. Gue bilang gitu kan. Udah pada pulang kali. Gue bilang. Sudah pada pulang. Gue bangun. Posisinya itu udah maghrib. Gue bangun, gue mau ngambil air ke depan. Terus gue tanya sama penjaga mes, Kak, udah pada pulang ya? Pada kemana? Belum, Kak. Lah tadi yang rame-rame siapa? Ada siapa? Ada tamu? Ada siapa? Gue bilang gitu. Rame banget di depan kamar, lari-lari, anak kecil ngobrol kenceng, hahaha gitu pokoknya. Nggak ada, Kak, belum pada pulang. Berarti siapa yang itu? Nggak ada, kan saya dari tadi di sini belum ada yang pulang. Terus gue mikir, oh berarti benar gue digangguin gitu. Udah nggak nyampe situ. Besokannya gue terbang. Terbangnya itu berangkat dari mes jam 3 subuh. Jam 3 subuh. Nah jam 3 subuh itu udah disediain lah sarapan apa segala macam. Udah kita lagi di ruang makan tuh mau sarapan sebelum berangkat. Posisinya jam 2:30. 2:30 subuh. Dimakan, ada yang ketawa gitu dari atas di kamar di atasnya kolam renang. Kedengarannya di situ ya, cuman gue nggak tahu itu di mana. Terus langsung gini gue, ternyata yang lain juga berhenti. Mbak, kenapa? Nggak, gue denger ada yang ketawa. Dan lo tahu semuanya denger. Dan itu pilot gue sampai bilang, Mbak, nggak usah makan, kita langsung berangkat aja. Di sepanjang jalan itu cerita ketawa, denger kan? Iya denger, makanya saya bilang nggak usah makan, berangkat aja. Ya emang semuanya denger itu ketawa. Dan itu gede tapi kecil, gimana sih? Kecil tapi jelas lah gitu ya. Kecil tapi jelas di kuping gitu. Sampai pada dari situ pada nggak berani tidur sendiri gitu, jadi ngumplak aja gitu tidurnya kalau di mes. Ada satu lagi mes di Pangkal Pinang juga. Pangkal Pinang kan juga mes, tapi dia nggak hotel juga, sama hotel mes. Siapa yang duluan itu yang mes, sama lah gitu kan. Kalau ada mes ada hotel, ya itu siapa yang duluan dia mes. Gue kebetulan terbangnya satu landing juga tengah malam, terus landing bukan tengah malam, terbang pagi. Landingnya sekitar jam 9 pagi, 10 pagi gitu di Pangkal Pinang. Dateng, jadi mesnya itu bagian rumahnya itu rumah tua. Mesnya itu dekat alun-alun Pangkal Pinang. Jadi bangunan-bangunan rumah-rumah di sekitar situ tua-tua, tapi besar-besar kayak bangunan Belanda. Bagus, mesnya besar, cuman nggak tingkat, manjang ke belakang. Jadi halamannya besar di depan. Masuk, ini kamar gede, kamar, masuk ruang TV, ini kamar di sini ruang cuci baju, laundry, sini dapur, di situ lorong, ke belakang lagi ada kebun-kebun pohon mangga gitu. Gede, bagus. Ada kamar yang jaga juga di sebelah sananya. Gue milih kamar yang paling gede di depan karena emang biasa di situ. Nah, di situ juga pada cerita, itu serem tahu di situ. Karena ada beberapa pilot juga pada tidur berdua pokoknya kalau di mes itu. Gak ada di berani Pangkal Pinang ya? Nggak ada yang berani. Karena ada yang digangguin, dibisikin Allahu Akbar lah, digangguin apalah, dipegang lah, ditarik selimutnya kayak gitu. Terus gunting kuku lah. Gunting kuku? Iya, jadi kedengeran nih gunting kuku, padahal nggak ada gitu. Jadi ya pada takut lah semuanya. Ya seperti biasa karena gue nggak pernah ngalamin itu. Gue lah selanjutnya pada saat itu. Jadi pas baru masuk, biasalah krunya kan asik-asik. Terus kita bercanda-bercanda gitu. Wah, gitulah. Ngebacot gitu, kenceng banget. Wah, gitu. Udah masuk kamar, tidur, beres. Tidur lah nih. Tidur,
Dah berapa saat kemudian, kok gue gerah gitu. Ih kok gue gerah banget. Gue bangun nih, kok gelap gitu kan. Gelap, oh mati lampu. Gue lihat di jendela. Jadi kan kamar depan tuh, jadi kalau ngeliat jendela bisa ngeliat ke perumahan yang lain kan. Gue lihat keluar, ih udah malam nih. Tapi nggak ada yang mati lampunya. Gue panggil penjaga mes. Gue buka pintu kamar. Di depan kamar gue di rumah itu, di dalam rumah itu selain kamar gue lah gitu ya, itu nggak mati. Jadi cuman kamar gue doang yang mati. Satu kamar doang. Satu kamar, TV, AC, semuanya mati. Gue tanya, Mas, kamar aku mati, kenapa? Emang pakai belum bayar token? Gue bilang gitu. Terus dia bilang, enggak Mbak, di sini nggak ada yang pakai token. Jadi meteran listriknya. Lah kan logikanya kalau meteran berarti kalau satu mati semua dong. Tapi nggak misah-misah meteran ya? Nggak satu-satu bukan? Enggak, satu rumah satu meteran itu. Oh, okay. Lah terus ini kenapa? Ntar ya Mbak dicek dulu. Terus karena gue ngantuk ya udahlah, gue tidur lagi. Gue bilang ya udah kali emang rusak kali nih di kamar ini. Tapi nggak masuk akal juga, cuman ya udahlah gue tidur lagi aja gitu. Udah tidur lagi. Kebuka nih pintu kamar gue. Terang banget gitu. Pas gua melek, lo tahu dari arah tempat laundry itu mau dapur. Jadi kan ini pintu kamar gua udah langsung ngeliat ke sana kan. Itu ada Tante Kay. Gua nggak tahu itu Tante Kay apa bukan. Pokoknya tinggi. Itu kelihatan dia tinggi. Tapi kaki depannya kuda. Waduh, kuda. Kaki depannya kuda tinggi. Terus dia jalan cepet banget ke arah gua. Gitu. Terus gue anjing apaan tuh gitu kan. Itu langsung napakin ini gue. Duk gitu. Gue langsung gitu kan. Anjing gue gak ada baca-baca apa. Pokoknya itu posisinya sakit banget dada gue. Gue cuma gini anjing lo gitu. Tapi yang gue lihat ininya nih bibirnya segini. Tapi ininya begini. Rambutnya ke depan. Rambutnya ke depan panjang. Bibir segini, pokoknya mukanya lusuh, kulit-kulitnya tuh udah lusuh. Terus dia punya tangan juga, jadi nggak cuma kaki kuda, tapi dia punya tangan juga. Tangannya itu gini, panjang-panjang gitu. Kukunya panjang tapi kayak agak melengkung, buluk gitu, gimana sih kuku buluk? Serem ya pokoknya. Terus dia cuman kayak gitu doang di muka gue gini, tapi gue nggak baca-baca. Gue bilang anjing sakit anjing, gue bilang kayak gitu. Udah dari situ gue digituin, gue dibangunin sama teman gue. Mbak. Terus gue bangun. Kenapa? Mbak kenapa kok gitu-gitu katanya, gue ngigo. Terus pas gue bangun gue gini, gue rep-repan, gue bilang gitu. Itu gue digini, gue cerita tadi gue gini. Pantesan kata gitu. Udah Mbak minum dulu, tidur lagi. Gue minum, gue tidur lagi. Pas tidur lagi, gak lama dibangunin gue. Mbak, ayo pergi makan siang. Gue bingung dong, makan siang? Kan tadi gue bangun malam ya. Ngerti gak lo? Gue kan tadi bangun malam ya, makan siang. Ih Mbak, sekarang udah jam 11. Udah pada mau siap-siap jam 11 siang. Gue tidur jam 10 pagi. Jam 11 siang. Terus gue mikir, ternyata plot twistnya itu gue dalam waktu 1 jam gue tidur, gue mengalami berbagai macam kejadian yang di dalam kejadian itu tuh sampai malam. Dan gue bangun berkali-kali dengan kejadian di dalam situnya. Jadi selama gue tidur sejam itu gue berada di ruang lingkupnya setan-setan itu. Terus dari situ gue langsung anjing, gue tidur udah lama, gue udah bangun, gue udah ngobrol sama penjaga mes, gue udah lihat itu mati lampu apa segala macem, gue udah ditomprokin si Tante Kay itu, gue udah dibangunin sama temen gue tidur lagi, ternyata gue itu cuma sejam, tapi itu lama kayak seharian. Itu sih yang paling serem, dan mukanya gue masih inget banget sampai sekarang segini. Itu mulutnya sebelah doang atau kanan kiri begitu? Karena dia kayak gini. Oh, kelihatannya sebelah.
Dia nunjukin dia ketawa, tapi dia nggak kayak gini, senyum. Dia segini. Dengan tapalnya, kan lu tahu sendiri, kaki kuda kayak besi. Gini. Dan itu gue bangun tidur sakit badan bener-bener. Bener-bener sakit badan. Dari situ gue bengong-bengong, intinya gue nggak mau bercanda-canda lagi. Gue minta maaf dia dalam hati gue. Kalau gue berisik lo nggak suka kali. Dari situ gue kalau nginep di situ lagi, gue menjaga ini sih lisan dan perbuatan. Tapi nggak sekali doang berarti di tempat itu yang terakhir itu tadi? Enggak, abis itu ada lagi. Cuman ya serem, takut. Tapi ya udah nggak digangguin. Itu sekali-kalinya doang gue digangguin gitu. Terus gue terlalu jumawa juga karena gue bilang enggak serem, gue nggak pernah digangguin. Dan temen gue udah memperingatkan jangan sembarangan lo ketawa, kan gue gede banget ketawanya, wah terus ngomong sembarangan anjing namanya gitu. Dari situ gue udah nggak pernah lagi takut. Iya, tadi kan berarti kan serem banget. Kerasanya kayak tidur lama berarti tidur lama lah ya. Iya. Katanya cuman sejaman berarti. Cuma 1 jam gue tidur. Tapi kan tadi sempat ngobrol sama siapa yang penjaga mesnya? Penjaga mes itu di dalam dunianya mereka ternyata. Berarti nggak asli ini ya? Nggak ada mati lampu. Gue nggak ada tidur sampai malam, kan tidur cuma sejam. Gue tidur aman-aman aja, tapi di dalam 1 jam itu gue mengalami banyak kejadian. Dan itu kayak berkali-kali. Gue dibangunin 2 kali, mati lampu, gue lihat luar udah malam. Kacau juga, aneh juga berarti yang emang kejadian aslinya pas dibangunin terakhir itu ya? Dibangunin terakhir, Mbak, makan siang. Pas gue lihat jam, baru jam 11. Gue sampai ngigo ini jam 11 keesokan harinya. Enggak, lu baru tidur 1 jam. Kacau juga sih. Dari 1 jam itu, gue banyak yang gue alamin itu kayak kejadian, bener-bener kejadian. Nah, Bayu pernah cerita nggak ke teman-temannya yang di mes ini? Yang tadi tuh yang ada kuntilanak. Pernah cerita juga nggak? Gue ketemu si kuntilanak ini nih, ada pernah ngeliat juga nggak atau gimana gitu? Enggak. Nggak ada cerita dari yang lain? Enggak, cuman ceritanya itu kayak cuman dibisikin apa, dipotong kuku. Tapi si penjaga mes itu bilang kalau di situ ada penunggunya ya perempuan gitu. Di belakang halaman belakang pohon mangga itu emang horor katanya, yang jaga perempuan, cuman dia nggak spesifikasi perempuan ini apa. Cuma ngomong perempuan aja gitu ya. Iya. Perempuan berkaki kuda. Berarti kakinya apa yang belakang kudanya itu maksudnya? Enggak, depannya doang. Setengah kudanya setengah badan. Begini, kakinya tuh panjang, kaki kudanya gini. Oke. Tapi dia larinya kayak gini. Setengah badan. Serem. Orang gede banget. Unik juga itu kayak. Tinggi banget jadinya. Iya. Langsung dek gitu. Itu gue sakit badannya sumpah. Tuh untung aja di ini ya, maksudnya di bawah alam sadar ya. Maksudnya nggak ketemu realnya banget gitu. Kalau real banget kan kayaknya ngeri juga ditampok begitu. Ya kalau kayak gituan mana ada yang real sih. Gimana sih kita tidur di alam bawah sadar lagi nyenyak-nyenyaknya. Terus kayak gitu dimasukin, terus kayaknya itu nggak mimpi, orang badan gue sakit. Udah terus dari situ gue pindah ke perusahaan lain. Terus gue dipindahin home base-nya. Home base tuh kayak tempat tinggalnya. Kan gue tinggal di Jakarta. Terus akhirnya gue dipindahin lah ke Manado. Ini beda lagi Manadonya karena gue beda company kan. Gue dipindahin ke Manado. Ngekos gue. Ngekos bareng-bareng, cuman kosan ini bentuknya baru cuma deket kebun-kebun gitu. Ini kan gini, ini kosan 5 kamar, ini kosan 5 kamar, di sini cuman kayak udah buat jalan kita doang, di sini dapur, di sini gerbang depan, jadi dapurnya di luar. Nah yang kamar gue bagian sini, di belakangnya kebun. Kalau kamar yang sebelah sini, belakangnya tempat jemuran deket dapur, jadi masih terang. Kalau yang tempat gue kebun-kebun, udah gue di situ tidur. Awalnya nggak nyaman tidur situ karena gue ngerasa kayaknya ada yang aneh nih, hawanya nggak enak. Sampai gue berapa lama ya gue tidur nggak pernah matiin lampu. Sampai suatu ketika
Gue tidur seperti biasa, tidur ayam mau nyenyak, tiba-tiba ada yang tidur di samping gue. Gue gini, siapa yang tidur samping gue? Dan lo tahu yang tidur di samping gue itu menyerupai, waktu itu gue masih punya pacar ya, menyerupai pacar gue. Gini, set, terus mau naikin paha gue lah gitu. Mau naik ke paha gue gini, apa kakinya mau naik nopang gitu, nopang ke paha gue, berat banget. Terus gue gini, loh, kok dia di sini gitu? Kan dia di Jakarta, kita LDRan gitu. Terus gue nengok lagi ke kamar gue sekitaran, enggak, ini di kosan gue di Manado. Terus gue nengok lagi, kok ada dia di sini? Tapi posisinya tuh dia kayak udah biasa aja kayak lagi tidur. Terus gue takut, gue diem, gue tidur lagi gini, tidur. Tiba-tiba pagi gue nengok gini nggak ada. Itu kayak apa yang gue takutin, yang gue nggak enak, ternyata muncul juga gitu. Dan itu dari situ ya gue nggak pernah matiin lampu. Terus udah tuh berapa hari kemudiannya gue terbanglah ke daerah timur, Indonesia Timur. Ada pembukaan rute di Indonesia Timur. Jadi gue kebagian datang ke sana, terbang ke sana. Jadi pas landing di bandaranya, buka pintu, turun tangga, udah disambut sama acara adat. Oh iya, penyambutan Acara adat, bla 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 segala macem, dikalungin, terus ada mereka punya piring adat, kita suruh injak piring, terus kayak ya gimana sih upacara adat lah, kayak didoain apa segala macem, jadi gituin lah di acara adat. Terus gue dikasih apa sih, kayak bukan topi ikat kepala tapi yang bulu-bulu, bener-bener yang gitu ya? Bener-bener itu berat asli, bener-bener itu gue dikasih itu, sama dikasih piring bekas yang gue injek, itu acara adat. Gue bawa lah pulang ke kosan, bawa piringnya gue pajang, itunya gue pajang karena gue bangga dong, keren nih gue dapet ini nih asli dari sana. Gue pajang, udah berapa hari kemudiannya ya kegiatan gue seperti biasa kalau dalam kosan, paling ditelepon sama pacar gue pada saat itu kan, teleponan, bla bla bla. Ada teman gue yang ngetok nih sebelah kamar, ngetok kamar gue, laki-laki. Ini temen gue kerja juga, ngetok tuh, yuk minjem charger. Karena gue lagi pakai baju tidur, ya gue malu kan, gue buka setengah pintu kamar gue, cuman kayak gini, gue ngasihin charger nih gitu. Dia kayak gini, lu lagi sama siapa? Katanya gitu. Hah? Enggak, gue lagi teleponan. Kenapa? Enggak, ntar aja katanya gitu. Udah selesai teleponan, si teman gue WA, gue tunggu di dapur. Dia bilang gitu. Gue ganti baju, gue ke dapur ngobrol sama temen gue itu. Kenapa? Gue bilang gitu. Gila lo ngajak cowok ke dalam kamar, katanya gitu. Hah? Ngajak cowok ke dalam kamar? Iya. Ngapain? Enggak. Gue ngajak cowok ke dalam kamar. Gue lagi teleponan tadi. Gue bilang gitu. Ada cowok di dalam kamar lo, berdiri di depan kasur lo, ngadep ke tembok. Nggak pakai baju, cuman pakai celana pendek warna biru. Orangnya itu agak-agak hitam. Dia bilang agak-agak hitam, berdiri deket pajangan gue itu yang dapat dari itu. Nggak ada lah, nggak mungkin. Kalaupun gue bawa masuk cowok itu harus lewat gerbang dulu, ada CCTV gitu kan. Kan kosan gue nggak bebas kayak gitu. Gimana bisa gue bawa? Sumpah, kata gue lihat, makanya gue tanya tadi. Nggak ada, gue bilang. Dari situ, kosan gue horor nih. Udah mau didatengin menyerupai pacar gue, terus tiba-tiba ada itu gitu. Sebenarnya gue nggak negatif thinking yang orang ini ngikut dari timur. Cuman yang gue percayai adalah di kamar gue itu ya ada
ada sosok gitu. Cuman dia mungkin bisa menyerupai apa aja. Bener-bener. Tapi kamar teman-teman gue yang lain nggak kenapa-napa, kayak vibe-nya biasa aja gitu. Oke, Mbak, berarti yang sering dilihat nih yang di dalam pesawat kayak menyerupai bayang-bayangan aja. Menyerupai bayang-bayangan, cuman bayangannya itu aja. Itu aja ya. Makanya itu kenapa jadinya horor, karena Iya. sosok bayangan itu sama, ya dia lagi, si tolak pinggang itu. Tapi kayak wujudnya kayak maksudnya nggak berubah-berubah gitu, kayak Wujudnya ngetep tinggi, besar, tolak pinggang, dan berdiri di situ. Oke. Nah, apa munculnya di setiap rute yang tadi Mbak bilang itu kan, cuman ke Bandung itu, Iya. pas mau ke Bandung. Setiap ke situ dia ada. Walaupun beda pesawat. Iya, walaupun beda pesawat. Oke. Berarti emang disimpulin tuh bukan pesawatnya nih. Iya, Iya kan? mungkin di area sekitar Iya. wilayah itu mungkin Betul. ada yang nunggu dia ikut atau Iya. gimana. Kita kan nggak tahu ya kisahnya gimana, cuma bayangan itu ada terus kalau diperhatiin gitu, Iya. diseksamain. Dan tadi juga ada yang hotel, mes atau hotel tuh yang bekas Hotel. ya. Nah, yang pas ada bekas pernah ada yang digangguin nggak sih, Mbak, masih sosok yang meninggal ini? Kalau dari kamar itu, ya itu tadi nggak pernah ada yang cerita satu sama lain karena takutnya kalau kita cerita gini kan karena itu Pada takut semua. iya pada takut semua, terus pada tidur ngumplek-ngumplek gitu. Cuman memang di kamar yang 405 ini yang nggak pernah gue tempatin tapi gue tempatin akhirnya terus gue digangguin, itu kamar emang banyak yang ngomong hawanya nggak enak. Cuma sampai situ aja, mereka tuh kayak nggak pernah share Kejadian-kejadian cerita apapun. apa gitu. Karena kita sistemnya gini, pokoknya kalau ada di lokasi terus ngalamin kejadian apa, jangan cerita dulu ya, ceritanya nanti aja gitu. Mungkin pas cerita nantinya itu udah kelupaan mau cerita gitu, bener-bener. jadi nggak tersampaikan pernah kejadian apa. Iya. Oke, berarti yang tadi yang terakhir juga kan kita masih bisa belum bisa nyimpulin nih sosok yang tadi yang orang hitam tinggi yang pakai celana pendek ya tadi ya yang terakhir. Itu apakah emang ngikut dari topi yang dikasih tuh? Kadang kan tadi dari mana? Dari Indonesia Timur. Indonesia Timur ya. Dan tadi kan yang teman Mbak lihat itu kan sosoknya ya menyerupai lah orang-orang sana ya. Maksudnya ya kita juga nggak tahu itu apakah ngikut dari si topi itu apa emang udah ada di kosan ini nih. Iya, nggak tahu. Karena kan sebelum kejadian si sosok orang ini, kan gue ngalamin kejadian juga kan, yang nyerupain orang. Jadi ya gue positif, negatifnya mungkin bisa jadi sosoknya mungkin ikut atau apa. Tapi menurut gue sih emang kayaknya kamar gue aja emang ada gitu. Berarti memang bukan kebetulan dari si topi pemberian orang timur itu ya. Karena kan kalau setan suka menyerupai nggak sih? Kayak berubah-berubah gitu. Kadang menyerupai kayak ini. Dan tadi ngeri juga tuh kalau menyerupai pacarnya. Untung. Iya, karena gue takut. Jadi ya udah gue merem aja. Ternyata pas pagi-paginya ya nggak ada. Dan tadi juga dia sempat nyentuh. Berarti maksudnya sempat ada kontak fisik Mbak ya? Gini kakinya ke niban paha. Bener-bener kerasa bener kaki orang berat. gitu kan. Wah, itu bahaya juga sih maksudnya kalau sampai ya namanya menyerupai pacar kan gimana ya? Takutnya seakan-akan pikiran kita ini bener pacar kita nih, nggak taunya bukan. Iya, makanya tadi gue langsung lihat kan nih gue di mana gitu, nih kamar kosan gue di Manado kan, pacar gue di sini. Wah nggak bener, makanya gue merem takut. Bener-bener. Gitu dia antara sadar nggak sadar kayak merem ketakutan gimana sih, terus tiba-tiba ketiduran pagi udah nggak ada. Kacau. Berarti emang kebanyakan horornya nih di tempat mes kalau nggak di hotel Mbak ya? Di tempat kita nginep, tempat kita stay. Oke. Dan setiap wilayah itu ada aja ceritanya. Cuman nggak mesti tiap-tiap kali digangguin, enggak. Nggak tiap perjalanan ada terus ya. Enggak. Karena jarang-jarang juga maksudnya horor nggak setiap maksudnya nggak setiap saat ya Mbak ya. Iya. Di tertentu doang. Dan tadi kan Mbak juga bilang Mbak tuh kalau sensitif pas mau datang bulan atau pas lagi datang bulan. Ya? Iya betul. Karena keseringannya ya itu ya, tadi. Itu selalu kayak gitu. Oke.
Oke, itu dia tadi cerita dari Mbak Ayu nih mengenai pekerjaannya sebagai pramugari dan udah keliling-keliling Indonesia berarti ya. Udah singgah ke sini. Lumayan. Dan itulah tadi banyakan pengalamannya tuh di tempat stay-nya itu loh. Dan di pesawatnya pun juga ada gitu. Walaupun maksudnya bukan menampakkan Mbak ya, maksudnya nggak wujud asli gitu, tapi ngeri juga di dalam pesawat ada Lebih gitu. ke iseng lah ya. Iya. Di Kalau di dalam pesawat lebih ke pesawat. mungkin ya iseng. Oke, terima kasih banyak nih Mbak Ayu. Makasih banyak, Mas. Bagi pengalaman yang sangat luar biasa. Dan sebelum closing, seperti biasa nih, gue mau ngingetin buat kalian yang pengen bercerita juga seperti Mbak Ayu di sini, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Oke, segitu dulu. Gue Viko pamit undur diri dan Mbak Ayu juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.